Ayu Larasati duduk di kursi kayu ruang briefing markas unit intelijen khusus di Jakarta dengan wajah datar. Sudah lebih dari 10 menit ia menunggu seorang perwira tinggi masuk. Di depannya, map tebal dengan segel merah bertuliskan, klasifikasi tinggi, tergeletak di meja. Sejak bergabung dengan satuan ini 3 tahun lalu, Ayu sudah pernah menjalani berbagai penyamaran, mulai dari menyusup ke sindikat narkoba di Batam sampai infiltrasi ke kelompok penipuan online di Medan. Tapi hari itu, firasatnya bilang bahwa yang satu ini akan berbeda. Dan dia benar. Pintu terbuka. Kombes Junaedi, perwira berwajah keras tapi penuh pengalaman, masuk tanpa basa-basi. "Kamu yang ditunjuk untuk misi ini," katanya sambil mendorong map itu ke arah Ayu. "Operasi Samaran Seruni. Target, Sindikat Perdagangan Manusia Lintas Negara. Lokasi, Kamboja." Ayu mengerutkan kening, membaca cepat dokumen-dokumen di dalamnya. Foto-foto perempuan muda dengan mata lebam. Data WNI yang hilang secara misterius setelah bekerja di luar negeri. Ada juga laporan dari pihak keluarga yang curiga anak atau saudaranya dibawa dengan iming-iming kerja tapi tidak bisa dihubungi lagi. "TKW ilegal?" tanya Ayu. Suaranya rendah. "Ya." Mayoritas korban berasal dari Jawa Timur dan NTB. Mereka dijanjikan kerja di restoran atau pabrik. Tapi begitu sampai sana, mereka disekap. Dipaksa kerja sebagai pelayan, bahkan ada yang dijual ke jaringan prostitusi. Kita baru dapat akses lewat satu informan, tapi dia terbunuh sebelum sempat bicara banyak. Ayu menelan ludah. Bukan karena takut, tapi karena tahu betapa seriusnya kasus ini. "Kenapa saya?" Junaedi menatapnya tajam. "Karena kamu punya kemampuan bertahan di tekanan tinggi. Dan karena kamu perempuan. Mereka tidak akan curiga." Ayu diam. Ia tahu, ketika atasan sudah memilih langsung, maka artinya semua sudah dipertimbangkan. Dan memang, meski belum pernah menyamar ke luar negeri, ia tahu cepat atau lambat kesempatan ini akan datang. "Penyamaran penuh?" tanyanya. Junaedi mengangguk. "Kamu akan masuk lewat jalur ilegal. Lewat jalur yang sama dengan para korban. Kita sudah susun identitas palsu. Nama kamu berubah jadi Ningrum. Usia 24 tahun. Lulusan SMA dari Banyuwangi. Petugas imigrasi yang kita tanam sudah siapkan jalurnya. Kamu akan dikirim bersama rombongan calon TKW gelap minggu depan." Ayu mengangguk pelan. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda yang cukup panjang sebelum akhirnya ia membuka suara lagi. "Apa saya boleh tahu berapa korban yang sudah hilang?" Junaedi mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. "Total yang dilaporkan, 34. Yang kemungkinan besar tidak akan kembali hidup-hidup, lebih dari separuhnya." Ayu meremas tangan di pangkuannya. "Misi ini tidak main-main. Larasati, kalau kamu tertangkap, pemerintah tidak akan bisa langsung turun tangan. Kita harus jaga semuanya tetap tertutup. Tidak boleh ada satu orang pun di luar tim ini yang tahu, termasuk keluargamu." "Saya mengerti, Pak," jawab Ayu tegas. Malam itu, Ayu mengemasi barang-barangnya di flat kecilnya di bilangan Ciputat. Ia sudah terbiasa hidup tanpa banyak harta. Hanya beberapa potong pakaian, sepatu, dan perlengkapan pribadi yang ia miliki. Tapi yang paling berat adalah meninggalkan ponsel dinas dan menggantinya dengan ponsel murahan yang akan ia pakai selama penyamaran. Ia menulis satu surat kecil untuk ibunya di rumah. Isinya singkat. Bukan surat perpisahan, tapi hanya memberitahu bahwa ia sedang tugas jauh dan tak bisa dihubungi untuk sementara. Ayu tahu betul, kalau ibunya tahu dia pergi ke luar negeri untuk menyusup ke sarang mafia, ibunya tak akan tidur nyenyak. 3 hari kemudian, ia tiba di sebuah rumah penampungan di Surabaya. Di tempat itu, para perempuan muda berkumpul. Usia mereka antara 18 sampai 30 tahun.
Ada yang dari Madura, ada yang dari Lombok, beberapa dari NTT. Mereka semua datang dengan mimpi, ingin bekerja di luar negeri dan kirim uang ke rumah. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa mereka sedang menuju neraka. Seorang lelaki bertubuh gempal dan berambut cepak menjadi pengatur utama. Namanya dipanggil Pak Leman. Dialah yang mengatur dokumen palsu, transportasi, dan akomodasi. Kepada para calon TKW, dia selalu berbicara dengan nada optimis. Tenang aja, kerja di sana enak, majikan baik, kerja di pabrik AC, nggak panas, gaji dolar, makan ditanggung. Kalian semua akan kaya raya. Ayu hanya mendengarkan sambil mencatat di benaknya. Wajah Pak Leman harus dihafal. Pola kerjanya, bahasa tubuhnya, semua harus diperhatikan. Ia tahu, informasi kecil seperti ini bisa menjadi petunjuk besar saat operasi berlangsung nanti. Satu malam sebelum keberangkatan, Ayu dibawa sendirian oleh seorang wanita tua yang menjadi koordinator lokal. Namanya Bu Darmi. Wanita itu penuh curiga sejak awal. "Kamu dari mana, Ningrum?" tanyanya tajam sambil mengamati wajah Ayu. "Banyuwangi, Bu. Saya ikut tetangga saya. Katanya kerja di restoran." "Kok mukamu bersih banget? Kayak nggak biasa kerja berat." "Saya pernah kerja di warung makan di Malang, Bu. Nguli juga. Muka saya begini dari lahir." Bu Darmi memperhatikan lagi, sebelum akhirnya menyerah. "Hati-hati. Ya, di sana nggak semua majikan baik." Kalimat itu ganjil, seolah mengandung arti lain. Tapi Ayu tidak bisa bertanya banyak. Hari keberangkatan pun tiba. Ayu dan 9 perempuan lainnya dibawa menggunakan travel ke bandara kecil di Batam. Dari sana, mereka masuk ke Kamboja lewat jalur laut dengan dokumen palsu. Perjalanan memakan waktu hampir 36 jam, dengan banyak singgah, berhenti di tempat-tempat yang tidak layak. Makan pun seadanya. Di setiap pos perbatasan ilegal yang mereka lewati, Ayu menyaksikan sendiri bagaimana para calo menyuap petugas lokal dengan uang tunai dalam amplop. Tak ada pemeriksaan, tak ada pertanyaan. Semua lancar. Di saat itulah Ayu sadar, jaringan ini bukan calo kecil. Mereka punya akses yang dalam. Sindikat ini bukan hanya jual beli manusia. Mereka melibatkan jaringan luas, termasuk aparat korup di kedua negara. Saat tiba di perbatasan Phnom Penh, Ayu melihat pabrik besar di kejauhan. Di sanalah mereka akan ditempatkan kerja. Tapi dari atmosfer dan bisik-bisik para calo, Ayu tahu, pekerjaan itu bukan sekadar kerja biasa. Ada yang lebih gelap menunggu di baliknya. Dan kini, tak ada jalan kembali. Hari itu langit mendung. Angin laut di pelabuhan kecil di Batam kencang. Di satu sisi dermaga, sebuah kapal tua berkarat bersandar, menunggu penumpang gelap. Bukan penumpang resmi. Tentu saja. Ini bukan kapal wisata. Bukan juga kapal niaga. Kapal ini hanya punya satu tujuan. Mengangkut belasan calon TKW ilegal ke negara yang mereka sendiri belum pernah injak sebelumnya, Kamboja. Ayu duduk berdesakan di antara 9 perempuan lain yang sudah ia kenal beberapa hari sebelumnya. Wajah mereka cemas. Beberapa diam sejak pagi, beberapa lain bolak-balik menunduk sambil berdoa. Seorang perempuan muda bernama Rina bahkan tak henti-henti mengusap tangannya yang gemetaran. "Ning, kamu yakin kita aman?" bisik Rina ke Ayu. Ayu menoleh pelan. "Tenang aja. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bareng." Ia pura-pura santai, padahal pikirannya terus memutar rencana cadangan kalau sesuatu terjadi. Sejauh ini, semua berjalan sesuai rencana. Tapi Ayu tahu, penyamaran semacam ini bisa berbalik jadi bencana dalam hitungan detik. Semua tergantung orang-orang yang mengatur perjalanan ini. Seorang pria asing yang mereka kenal dengan nama Bung Alung
datang membawa tas ransel besar dan satu persatu membagikan paspor palsu. Nama-nama di paspor itu tidak ada yang cocok dengan identitas asli mereka, termasuk Ayu. Di paspornya tertulis, Ngatinem, lahir tahun 1998, pekerjaan, asisten rumah tangga. Nanti kalian diam aja kalau ditanya. Ngerti? Jangan banyak ngomong. Nggak usah senyum. Ikut aja arahan saya. Kalian semua bukan manusia di mata orang sana. Kalian barang kiriman. Jadi jangan bertingkah. Ucapan Alung tajam, kasar, dan tanpa basa-basi. Para perempuan hanya mengangguk kecil. Tak ada yang berani melawan. Semua sadar, posisi mereka sangat lemah. Mereka bukan berangkat lewat jalur resmi, dan satu-satunya pelindung mereka hanyalah para calo yang bahkan memperlakukan mereka seperti beban. Sebelum naik ke kapal, barang-barang pribadi mereka diperiksa. Tidak boleh ada ponsel, tidak boleh ada catatan. Semuanya dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam karung yang kemudian diserahkan ke orang dalam yang akan membawa barang itu ke lokasi tujuan. Begitu saja, tanpa jaminan mereka akan melihat barang-barang itu lagi. Ayu dengan berat hati menyerahkan ponsel modifikasi yang sudah ia sembunyikan di celana dalam. Ia sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Karena itu, sebelumnya ia sudah menyimpan satu chip kamera kecil di balik kancing bajunya, dan satu lagi di bagian sol sandal. Kamera itu bisa merekam dalam format rendah selama berjam-jam. Jika ia sempat mentransfer datanya nanti, itu bisa menjadi bukti penting. Perjalanan laut berlangsung selama 13 jam, melewati jalur gelap, tanpa lampu navigasi. Di dek bawah, ruangan pengap penuh bau solar dan muntah. Beberapa perempuan mabuk laut, termasuk Rina yang terus mual sepanjang malam. Tak ada makanan layak, hanya sebungkus roti kering dan air dalam botol bekas. Salah satu perempuan, seorang janda muda bernama Lastri, sempat berteriak marah karena tak tahan dengan kondisi kapal. Ia memaki Alung karena merasa dibohongi. Tapi sebelum ia sempat berdiri, salah satu anak buah Alung datang dan menamparnya keras. Lastri terdiam, menangis dalam diam. Ayu mencatat semua ini dalam kepalanya. Tak bisa ia bantu secara langsung. Setiap tindakan kecil bisa mencurigakan. Apalagi statusnya bukan sekadar calon korban, tapi agen penyamaran. Satu kesalahan bisa membuatnya hilang, bukan hanya gagal. Setibanya di pelabuhan tersembunyi di wilayah perbatasan Vietnam dan Kamboja, mereka langsung disambut oleh 3 pria asing dengan logat keras. Salah satunya berambut botak dan mengenakan kaos hitam bertuliskan huruf Kamboja yang tidak dipahami siapapun. Dialah yang kemudian mengambil alih rombongan. Masuk truk. Tutup mulut. Jangan keluarin suara. Mereka dibawa masuk ke dalam bak belakang truk besi berterpal. Tidak ada jendela. Tidak ada ventilasi. Hanya 2 lubang kecil di atas yang memberi sedikit udara. Truk itu melaju tanpa kejelasan arah. Tidak ada yang tahu apakah mereka sudah melewati pos imigrasi atau tidak. Semua dikendalikan oleh jalur dalam yang hanya diketahui para mafia. Selama perjalanan darat yang memakan waktu hampir 7 jam itu, mereka berhenti 2 kali. Setiap kali berhenti, terdengar suara pria berbicara dengan bahasa asing dan uang yang diselipkan ke tangan seseorang. Ayu menangkap bahwa perjalanan mereka bukan hanya ilegal, tapi sepenuhnya dikawal oleh jaringan yang sudah terbiasa menyuap. Di satu titik, truk berhenti di depan gerbang besar yang dijaga 2 pria bersenjata. Gerbang itu masuk ke sebuah kompleks luas yang dari luar tampak seperti gudang pabrik. Namun dari dalam, saat mereka diturunkan satu-satu, suasana langsung berubah. Bangunan yang mereka masuki adalah bekas pabrik tekstil yang kini dialihfungsikan. Tidak ada mesin produksi. Yang ada hanya kamar-kamar sempit seperti asrama, dengan jeruji di bagian jendela. Satu kamar diisi 10 orang. Tidak ada kasur. Hanya tikar dan selimut tipis.
Kamar mandi berada di luar dan dipakai bergantian. Semua aktivitas diawasi. "Ini tempat transit kalian," kata pria botak itu. "Besok pagi, sebagian akan dibawa ke tempat kerja masing-masing. Siapa yang bandel, siapa yang kabur, tinggal jasadnya yang pulang." Ancaman itu terdengar dingin dan biasa saja di telinga pria itu. Tapi bagi perempuan-perempuan yang baru pertama kali menginjak negara asing, itu seperti hukuman mati yang diumumkan terang-terangan. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia memandang ke langit-langit kusam dengan napas tertahan. Di sekelilingnya, para perempuan tertidur dalam kecemasan. Beberapa menangis dalam diam, beberapa mengigau, mungkin membayangkan kampung halaman atau keluarga yang mereka tinggalkan. Di pojok ruangan, Rina mendekat pelan dan berbisik, "Ning, kamu nggak takut?" Ayu menoleh perlahan. "Takut. Tapi kita harus bertahan." "Menurut kamu, kita bakal dijual ya?" Ayu tidak menjawab. Ia tidak mau memberikan harapan palsu, tapi juga tak tega menjatuhkan mental Rina. "Satu-satunya cara buat keluar dari sini adalah tetap kuat," bisik Ayu akhirnya. Rina mengangguk pelan. Malam itu, suara jeruji berderit sesekali, dan bayangan langkah-langkah pria berjaga di luar kamar membuat siapapun enggan beranjak dari tempat tidur. Di sudut kecil itulah, Ayu tahu bahwa operasi sesungguhnya baru saja dimulai. Semua yang ia alami sebelumnya hanyalah awal. Ia belum menyentuh jantung sindikat ini. Tapi ia sudah bisa mencium aroma busuk kekuasaan, pengkhianatan, dan bisnis manusia yang berjalan tanpa hati nurani. Dan kini, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari itu, matahari baru naik setengah ketika suara sepatu berderap mendekati kamar-kamar sempit yang mereka tempati. 3 pria asing masuk tanpa permisi, membuka jeruji besi satu persatu sambil berteriak menggunakan bahasa yang tidak dipahami para perempuan. Namun dari intonasinya, jelas mereka sedang memerintah. Salah satu pria menunjuk ke beberapa orang, termasuk Ayu dan Rina. Mereka dipaksa keluar dan disuruh berdiri di barisan. Yang lain hanya bisa melihat dari dalam kamar dengan wajah bingung dan takut. Seorang perempuan sempat bertanya, "Mau dibawa kemana kami?" Tapi tak digubris. Jawabannya hanya dorongan kasar di bahunya. Ayu sudah memperkirakan tahap ini. Setelah fase transit, mereka akan dipisahkan ke tempat kerja masing-masing. Tapi ia belum tahu pasti jenis pekerjaan apa yang akan mereka jalani. Dari catatan yang ia pelajari sebelum misi ini, sindikat yang membawahi jalur pengiriman TKW ilegal ke Kamboja ini punya jaringan luas. Dari restoran, kasino, pabrik tekstil, sampai tempat hiburan malam. Bahkan sebagian dikirim ke wilayah perbatasan untuk tujuan yang lebih gelap, kerja paksa dan prostitusi. Ia berharap bisa masuk ke jaringan yang bisa membawanya ke inti operasi, bukan hanya di level bawah. Dari gerbang kompleks, Ayu dan 6 perempuan lain dinaikkan ke dalam mobil van berwarna abu-abu. Di dalamnya, tidak ada kursi, hanya lantai logam dengan sekat pembatas. Mereka duduk di lantai, saling bersandar, mencoba menjaga keseimbangan saat mobil mulai melaju. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Bahkan Rina yang biasanya cerewet pun hanya menunduk. Wajahnya terlihat pucat. Setelah 1 jam lebih, van berhenti di depan sebuah bangunan tinggi dengan papan berbahasa Khmer di atasnya. Tulisan itu sulit dibaca oleh Ayu, tapi dari luar, bangunan itu seperti hotel kecil yang sudah lama tak dirawat. Catnya mengelupas, dan beberapa bagian tampak rusak. Pintu van dibuka dan mereka digiring masuk ke dalam gedung itu. Seorang perempuan tua, berwajah dingin dengan rambut dicepol rapi, menyambut mereka sambil membawa clipboard. Ia memeriksa wajah satu persatu, mencocokkan dengan dokumen. Nomor 3, ikut saya. Nomor 4 dan 5 ke lantai 2. Sisanya tunggu di bawah. Ucapnya dalam bahasa Inggris patah-patah.
Ayu mendapat giliran ke lantai 2 bersama Rina dan seorang perempuan lain. Mereka melewati lorong panjang yang penuh bau apek dan cat tua. Setibanya di kamar yang ditunjuk, mereka masuk dan diberi pakaian baru, baju ketat berwarna cerah dan sepatu hak tinggi murahan. Kamu kerja malam. Bar mulai jam 7. Jangan banyak tanya. Tersenyum kalau ada tamu. Jangan berani sembunyi-sembunyi. Kamera ada di mana-mana, kata perempuan tua itu dingin. Ayu langsung tahu. Ini bukan pekerjaan restoran atau pabrik. Mereka ditempatkan di tempat hiburan malam. Kemungkinan besar akan dijadikan pelayan bar atau lebih buruk, dipaksa melayani tamu secara pribadi. Rina mulai panik. Tangannya gemetar saat memegang baju itu. Aku nggak bisa. Ning, aku nggak sanggup. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ayu memeluk Rina sebentar, mencoba menenangkan. Tapi hatinya sendiri ikut hancur. Ini lebih cepat dari yang ia duga. Mereka belum seminggu di Kamboja, dan sudah ditempatkan di titik paling gelap dari jaringan ini. Sore harinya, setelah latihan singkat soal bagaimana menyapa tamu dan bagaimana bersikap, Ayu dibawa ke area bar yang sudah dipenuhi lampu redup dan musik keras. Ia diberi nama panggilan baru, Sita. Beberapa pria lokal dan asing tampak duduk di kursi tinggi, sebagian sudah memegang botol bir. Ayu diperintahkan untuk menuangkan minuman dan menemani tamu mengobrol. Salah satu pria berkebangsaan Cina memegang tangannya tanpa izin. Ayu refleks menarik, tapi perempuan tua penjaga bar langsung memelototinya dari belakang. Sebuah peringatan. Dari sudut bar, Ayu mulai mengamati. Ia melihat beberapa pria yang tampak seperti pengatur tempat ini, selalu berdiri di titik yang strategis, berbicara lewat radio kecil, dan sesekali membawa tas yang langsung diserahkan ke mobil hitam di luar. Ada satu pria yang mencurigakan, selalu keluar masuk ruangan belakang dengan membawa map tebal. Ayu curiga dia termasuk operator tengah, mungkin penghubung antara jaringan ini dan para pembeli tenaga kerja ilegal. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk mengikuti mereka. Semua pekerja perempuan diawasi ketat. Bahkan untuk ke toilet, mereka harus izin dan dikawal. Ayu tahu, untuk bisa masuk lebih dalam, ia harus mendapatkan kepercayaan atau membuat dirinya terlihat bermanfaat. Malam itu, seorang tamu mabuk mulai berbuat kasar pada Rina. Ia menarik rambut Rina dan mencoba mencium paksa. Rina menjerit kecil. Salah satu penjaga bar menghampiri, tapi tidak untuk menolong. Justru ia memukul Rina pelan di bagian perut, menyuruhnya, jangan ribut. Ayu tak tahan. Ia berjalan mendekat dan dengan akting penuh percaya diri, ia menarik perhatian tamu itu. Hey mister, she's new. Take me instead. I'm better, katanya dengan senyum paksa. Pria itu menatap Ayu, lalu tertawa. Ayu menggantikan posisi Rina. Ia menahan jijik saat pria itu menyentuh wajahnya, tapi berhasil mengalihkan fokus pria tersebut cukup lama hingga Rina bisa menyelinap ke belakang. Itu malam paling menjijikan yang pernah Ayu jalani, tapi ia mencatat semuanya di pikirannya. Termasuk lokasi kamera pengintai, jam patroli penjaga, dan siapa-siapa yang punya akses ke ruangan belakang. Di kamar kecil tempat tidur para pekerja, malam itu Ayu memijit punggung Rina yang masih gemetar. Kita nggak bisa terus kayak gini. Aku harus cari cara biar bisa ke ruang penyimpanan dokumen mereka, bisik Ayu. Kalau ketahuan, kita bisa habis, jawab Rina. Ayu mengangguk. Tapi kalau kita diam, kita bakal habis juga. Lebih baik mati sambil melawan, daripada hidup tapi jadi budak mereka. Rina menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang bicara lagi malam itu. Tapi malam itu juga, Ayu mulai menyusun rencana. Esoknya, ia sengaja mencuri perhatian salah satu penjaga, berpura-pura manis dan patuh. Ia tahu, jika ia cukup dipercaya, mungkin ia bisa ditugaskan membersihkan ruangan belakang,
tempat dia yakin banyak dokumen penting disimpan. Ia tak mencari pelarian. Ia mencari bukti. Dan ia tahu, waktu tidak akan banyak. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan hilang, tapi semua korban yang sudah terlanjur terperangkap di dalam sistem gelap ini. Pagi itu, suasana di bar yang sebelumnya ramai kini sepi. Beberapa perempuan yang bekerja malam sebelumnya masih tertidur dengan kondisi tubuh lelah. Ayu bangun lebih awal. Kepalanya berat, tapi pikirannya tetap fokus. Dia tahu hari ini harus bergerak lebih jauh. Semalam, Ayu mulai mengambil langkah kecil, membuat dirinya tampak lebih patuh di mata para pengelola tempat itu. Ia bersikap ramah kepada seorang penjaga bar yang sering mondar-mandir memeriksa kondisi pekerja. Namanya Fichet. Usianya mungkin 40-an, berbadan besar, dan punya tatapan tajam. Tapi dia juga terlihat seperti orang yang mudah tergoda rayuan. Ayu memanfaatkan celah itu. Pagi ini, ia pura-pura sakit perut dan minta izin untuk ke toilet lebih dari 1 kali. Setelah itu, ia pura-pura pingsan ringan, berharap bisa menarik perhatian. Rencananya berhasil. Fichet mulai memperhatikannya lebih intens. "Kenapa kamu terus-terusan sakit? Kamu bukan barang rusak, kan?" tanya Fichet siang itu dengan nada curiga. Ayu menjawab dengan pelan, "Mungkin saya belum terbiasa dengan makanan di sini. Tapi saya bisa bantu bersih-bersih kalau tidak bisa kerja malam ini." Fichet menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Besok pagi ikut saya. Kamu bantu bersihkan gudang di belakang. Tapi jangan macam-macam." Gudang. Itu kata kunci yang ditunggu Ayu. Berdasarkan pengamatannya, gudang di belakang bar adalah area yang dijaga ketat dan hanya segelintir orang yang boleh masuk. Lokasinya dekat dengan ruangan yang sering digunakan oleh para operator jaringan untuk menyimpan dokumen dan transaksi uang tunai. Ini bisa jadi akses ke bukti penting. Malamnya, Ayu tak diminta melayani tamu. Dia diminta beristirahat. Ia gunakan waktu itu untuk mencatat detail lokasi, jumlah kamera, letak pintu besi di belakang, dan pola penjagaan. Pukul 7 pagi keesokan harinya, Fichet datang mengetuk pintu kamarnya. "Kamu ikut saya sekarang." Ayu bangkit dengan cepat dan memasang ekspresi patuh. Mereka melewati lorong belakang, menuruni tangga sempit, dan sampai di area gudang. Pintu besi besar terbuka. Di dalam, ada tumpukan kardus, botol minuman, beberapa alat kebersihan, dan lemari arsip. Satu sisi ruangan penuh dengan rak-rak yang tidak berlabel. "Bersihkan area rak belakang. Jangan buka lemari besi. Kalau ketahuan, kamu akan dihukum," kata Fichet sambil menunjuk satu kotak baja di pojok ruangan. Ayu mengangguk, tapi pikirannya sudah mulai bekerja. Saat Fichet sibuk mengecek ponselnya di luar pintu, Ayu menyibak rak bagian belakang. Ia tidak membuka apapun yang mencurigakan, hanya menyapu dan menyeka debu, membuat dirinya terlihat sedang benar-benar bekerja. Tapi matanya memperhatikan tiap rak, beberapa kardus dilabeli tulisan tangan, Outbound 2023, Lokal PHL, dan satu yang mencurigakan, Retruitsi, IDN. Kardus itu berada di rak tengah dan tampak tidak dikunci. Ayu tahu dia tidak bisa mengambil semuanya. Tapi jika dia bisa menyalin sebagian isi atau menghafalnya, itu akan sangat berguna. Ketika Fichet masuk lagi untuk mengecek, Ayu langsung duduk jongkok sambil mengelap bagian bawah rak. Tindakan biasa, tapi cukup untuk membuatnya terlihat sibuk. Begitu Fichet keluar lagi, Ayu menyelipkan satu ponsel burner yang ia bawa tersembunyi di dalam kaos kakinya. Ponsel kecil tanpa koneksi internet, hanya kamera dan penyimpanan internal. Dalam waktu kurang dari 60 detik, Ayu membuka kardus itu sedikit dan mengambil foto secepat mungkin. Di dalamnya ada beberapa fotokopi paspor Indonesia, daftar nama, dan tabel pengiriman dengan kode tanggal serta lokasi. Salah satunya bertuliskan, Drop, Preah Sihanouk,
12 Juni 2025. Itu hanya 2 hari lagi. Prea Sihanouk adalah salah satu daerah rawan, tempat kasino dan hotel-hotel besar berdiri. Banyak TKW ilegal dikirim ke sana dan menghilang tanpa jejak. Ayu menutup kardus itu kembali, menyelipkan ponsel ke dalam pakaian dalamnya, dan lanjut membersihkan bagian lain. Saat Vichet masuk kembali, dia langsung berdiri dan berkata, "Sudah bersih." Vichet memeriksa sebentar, mengangguk, lalu mengantar Ayu kembali ke kamar. Di dalam kamar, Ayu buru-buru mengunci pintu. Rina yang masih duduk di pojok tempat tidur langsung bangun. "Ada apa? Simpan ini baik-baik. Jangan kasih tahu siapapun," kata Ayu sambil menyerahkan ponsel kecil itu ke tangan Rina. "Kalau terjadi apa-apa padaku, kamu kabur ke kantor polisi Indonesia di Phnom Penh. Serahkan ini ke siapapun yang bisa dipercaya." Rina terlihat bingung. "Kenapa tiba-tiba? Kamu nggak apa-apa, kan?" "Aku nggak tahu. Tapi kita punya bukti. Dan kita harus terus kumpulkan. Hari pengiriman berikutnya tinggal 2 hari lagi. Aku harus tahu siapa yang akan dikirim dan kemana tepatnya. Kalau kita bisa tahu siapa bos besar mereka, kita bisa hancurkan semuanya dari dalam." Rina menatap Ayu lama. "Kamu sebenarnya siapa, Ning?" Ayu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Seseorang yang mencoba menyelamatkan kita semua." Malam itu, Ayu nekat menyelinap ke bar saat jam operasional. Dia pura-pura mengambil minuman untuk pelanggan, tapi sebenarnya mengawasi siapa saja yang datang dan pergi. Ia memperhatikan seorang pria berkemeja putih dan celana panjang kain yang masuk ruangan belakang lewat pintu khusus. Dia membawa koper hitam kecil. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar dengan tangan kosong dan langsung masuk ke mobil SUV yang sudah menunggu di luar. Ayu mencatat plat nomor kendaraan itu, 2AL9017. Ia tahu, ini bukan sembarang orang. Kemungkinan besar, dia adalah kurir uang atau bahkan pengatur logistik. Keesokan harinya, saat semua orang masih tidur, Ayu menyelinap ke kamar penjaga lewat ventilasi. Berbekal obeng kecil yang dia sembunyikan sejak hari pertama, ia membuka brankas kecil yang biasanya berisi catatan shift dan jadwal pengiriman. Butuh waktu 10 menit sampai ia berhasil mengaksesnya. Di dalamnya, ada kertas bertuliskan nama-nama dan rute. Shipment 17, 4F, 3 IDN, 2 PHL. Transport by L. Hout, ETA, Desember 06, Port Sihanouk Ville. Mata Ayu membesar. Itu pengiriman manusia. Ia kembali ke kamar sebelum matahari naik. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tajam. Dia sudah punya foto, data jadwal, dan nama transporternya. Tapi itu belum cukup. Dia harus tembus ke hari pengiriman, ikut ke dalam truk atau van pengantar, agar bisa langsung melacak kemana korban-korban itu dibawa. Misinya belum selesai. Dan nyawanya sekarang bukan cuma dipertaruhkan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang terjebak dalam lingkaran gelap ini. Hari pengiriman tiba. Ayu duduk bersila di lantai kamar. Matanya menatap pintu tanpa berkedip. Dia sudah siap, tapi jantungnya tetap berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari ini, dia akan masuk ke bagian paling berbahaya dari jaringan itu, dikirim sebagai salah satu barang manusia menuju Sihanouk Ville, tempat yang dikenal sebagai wilayah penuh kasino, hotel mewah, dan pusat perdagangan gelap. Sejak subuh, dia sudah mengatur skenario agar bisa dimasukkan dalam daftar pengiriman. Rina membantunya meyakinkan penjaga bahwa Ayu adalah salah satu TKW baru yang belum bekerja maksimal dan lebih cocok dipindahkan ke lokasi lain. Rencana itu tampaknya berhasil. Pukul 8 pagi, pintu kamar diketuk keras. "Siap-siap. Kalian bertujuh ikut," teriak seorang pria berbahasa campuran Khmer dan Melayu. Ayu berdiri dan melirik Rina sekilas. Rina mengangguk pelan,
seolah memberi restu. Ayu dan 6 perempuan lainnya digiring keluar. Mereka dibariskan di depan bar, lalu satu persatu diberi kalung identitas palsu dan pakaian yang sama, kaos lengan panjang biru dan celana panjang hitam. Mereka tidak diizinkan bicara. Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin mobil dan derap langkah kaki yang terdengar. Truk berwarna abu-abu dengan pintu belakang terbuka menunggu di luar. Di dalamnya, tidak ada bangku, hanya karung-karung besar dan matras tipis. Mereka diminta duduk saling merapat. Pintu ditutup rapat dan gelap total. Ayu berusaha mencatat suara-suara dan getaran selama perjalanan. Ia tahu, GPS atau alat komunikasi tidak bisa digunakan karena penggeledahan ketat. Tapi dia punya daya ingat tajam. Setiap belokan, getaran roda di jalan rusak, dan suara air laut dari kejauhan dicamkan kuat-kuat di kepalanya. Perjalanan berlangsung hampir 4 jam. Udara pengap dan panas. Salah satu perempuan pingsan. Ayu mengipasi wanita itu dengan selembar tisu basah yang ia sembunyikan di balik sepatu. Pintu akhirnya dibuka. Mereka sudah sampai di pelabuhan yang tampaknya bukan pelabuhan resmi, hanya dermaga kayu dengan 2 kapal kecil bersandar. Beberapa pria berwajah keras berdiri di tepi dermaga, berbicara dalam bahasa Khmer. Di kejauhan, tampak deretan bangunan tua dengan logo perusahaan yang sudah pudar. Mereka digiring masuk ke satu bangunan kosong. Di dalam, ada ruangan besar berisi kasur usang, 2 kamera CCTV di sudut langit-langit, dan meja registrasi. Satu persatu, mereka difoto dengan kamera digital, lalu diberi nomor. Ayu mendapat nomor ID 417. Simpan kalung itu. Jangan hilangkan. Kalau hilang, kamu tidak akan makan, kata pria berjaket hitam yang berdiri di balik meja. Setelah semua diproses, mereka dibagi ke 2 ruangan berbeda. Ayu ditempatkan bersama 2 perempuan lainnya, satu dari Indonesia, satu dari Filipina. Mereka tidak saling mengenal. Tapi dari tatapan mata, mereka tahu satu hal, semua ini bukan tempat kerja biasa. Malam itu, Ayu pura-pura tertidur lebih awal. Tapi telinganya waspada. Sekitar pukul 11, dia mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki masuk. Terdengar bisikan-bisikan singkat dalam bahasa Khmer. Lalu, seseorang berteriak marah. Tak lama, suara tamparan keras terdengar dari ruangan sebelah. Salah satu perempuan menjerit. Ayu mengepalkan tangan. Dia tak bisa bertindak sekarang, tapi dia tahu tempat ini penuh ancaman. Jika dia tidak bisa kabur dalam waktu 2 hari, misi bisa gagal total. Keesokan harinya, mereka diberi sarapan seadanya. Nasi dingin dan air keran dalam botol plastik. Tak ada penjelasan tentang apa yang akan dilakukan. Mereka hanya disuruh menunggu sampai dijemput. Sekitar pukul 1 siang, 2 pria datang dan memilih 3 perempuan secara acak, termasuk Ayu. Kerja di lantai 4. Bersih-bersih dan layanan, kata salah satu pria. Ayu digiring ke sebuah bangunan lain yang tampaknya dulunya hotel, tapi kini sudah berubah fungsi. Setiap lorong dijaga satpam bersenjata ringan. Kamera terpasang di tiap sudut. Di lantai 4, mereka diminta membersihkan ruangan yang terlihat seperti tempat karaoke atau lounge pribadi. Satu hal menarik perhatian Ayu, ruangan itu memiliki pintu belakang yang terhubung langsung ke lift khusus. Lift itu dijaga 2 orang pria dengan walkie-talkie di pinggang. Di dinding luar lift, terpasang layar monitor kecil yang menampilkan nama-nama dan kode pemilik ruangan. Salah satunya bertuliskan, Room A4 Asignetu, Mr. Hot. Nama itu muncul di dokumen yang sempat Ayu foto 2 hari lalu. Ayu segera mencatat lokasi ruangan, letak lift, dan jumlah petugas di tiap titik. Dia mulai menyusun strategi pelarian, bukan untuk kabur sekarang, tapi untuk kabur sambil membawa bukti yang bisa menguatkan laporan ke atasan dan aparat hukum internasional. Malam itu, Ayu kembali ke barak,
lalu menulis catatan singkat di balik kalung ID-nya menggunakan potongan kawat kecil. MR Hout A4 bukti kuat. Lift belakang. CCTV ada blind spot 2M dari tangga. Keesokan paginya, ia sengaja menjatuhkan kalung itu di depan seorang wanita tua yang tampaknya bertugas sebagai juru masak. Wanita itu tidak banyak bicara, tapi terlihat tidak sekejam penjaga lainnya. Ayu berharap dia membaca pesan itu dan menghubungi seseorang di luar jaringan. Namun siangnya, terjadi insiden. Salah satu wanita Filipina mencoba kabur saat sedang membersihkan kamar di lantai 2. Ia tertangkap dan langsung dipukuli di depan semua orang. Para penjaga lalu mengancam keras. Kalau ada yang coba lari lagi, kami kubur kalian hidup-hidup. Ayu tahu dia harus mempercepat aksinya. Penjagaan makin ketat. Kepercayaan terhadap semua tahanan semakin menipis. Tapi ada satu peluang terakhir. 3 hari lagi, rombongan pejabat palsu dari Cina akan datang ke hotel itu untuk bertransaksi dengan jaringan lokal. Saat itu, semua fokus akan tertuju ke ruangan VIP di lantai 5. Ayu berencana memanfaatkan momen itu untuk masuk ke ruangan MR Hout dan mencuri dokumen penting yang diakini berada di sana. Ia sudah melihat koper hitam itu dibawa naik lift pada malam sebelumnya. Tapi sebelum itu, dia harus tembus ke sistem CCTV, atau setidaknya mematikan satu kamera di lorong belakang. Untuk itu, ia butuh bantuan dari dalam. Dan satu-satunya yang mungkin bisa membantu adalah sopir tua yang sering membawa makanan dan logistik antar lantai. Pria itu jarang bicara, tapi Ayu pernah melihat dia menyelamatkan seekor kucing yang hampir dipukul oleh penjaga. Ada sisi kemanusiaan di dalam dirinya. Ayu bertekad, malam ini dia akan bicara langsung dengan sopir itu dan meminta bantuan. Ayu duduk di sudut kamar. Matanya tak lepas dari jendela kecil di sudut ruangan yang menghadap ke lorong belakang dapur. Di luar sana, ia melihat pria tua berseragam biru mendorong troli berisi dus-dus makanan dan botol air minum. Langkahnya lambat, tapi pasti. Dialah satu-satunya yang bisa keluar masuk hampir semua bagian bangunan tanpa banyak interaksi dengan penjaga. Ayu sudah 3 kali memperhatikan pola pergerakannya. Selalu sama. Selalu tenang. Namanya Salim. Begitu para TKW lainnya memanggil. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ada yang bilang dia pernah kerja jadi teknisi hotel sebelum semua ini berubah jadi sarang mafia. Ada pula yang menyebut dia dulu sopir pribadi seorang pengusaha kasino. Tapi bagi Ayu, dia adalah satu-satunya harapan untuk bisa menyelundupkan informasi atau bahkan kabur dengan cara yang masuk akal. Menjelang malam, Ayu sengaja mengambil tugas tambahan membersihkan dapur. Ia minta izin dengan alasan ingin dapat porsi makanan lebih banyak. Salah satu penjaga mengangguk tanpa curiga. Di dalam dapur, suhu lebih panas dari kamar tidur. Lampu neon putih menggantung rendah, membuat suasana makin sumpek. Ayu mencuci piring sambil sesekali melirik ke arah pintu tempat Salim biasa masuk. Tak lama, pria itu datang dengan troli kosong, bersiap mengisi air galon. "Pak," Ayu menyapa lirih. Salim menoleh sekilas. Tatapannya curiga. "Saya butuh bantuan," lanjut Ayu cepat. "Saya tahu Bapak bukan bagian dari mereka. Tolong, saya nggak akan minta Bapak ambil risiko besar. Saya cuma butuh bantu matiin satu kamera. Sebentar saja." Salim tak menjawab. Ia hanya menarik troli pelan dan pergi ke ujung dapur. Pura-pura tak mendengar. Ayu menggigit bibirnya. Mungkin memang terlalu nekat berharap. Tapi saat ia kembali ke kamar 1 jam kemudian, ia menemukan selembar kertas dilipat dan diselipkan di bawah matrasnya. Isinya ditulis dengan tangan tremor. "Kalau benar kamu bukan budak jaringan ini, buktikan. Besok subuh, bantu saya angkat dus logistik dari lantai bawah. Nanti kita bicara." Ayu nyaris tak bisa tidur malam itu. Paginya, ia bangun lebih awal dan langsung ke area bawah dapur tempat dus-dus logistik disimpan. Salim sudah di sana.
duduk di tangga dengan rokok menyala di tangan. "Kamu siapa sebenarnya?" tanyanya to the point. "Saya polisi dari Indonesia. Nama saya Ayu. Saya masuk lewat penyamaran. Saya harus bisa keluar dan bawa bukti," jawab Ayu singkat, lugas. Salim memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. "Saya juga pernah hampir dijual mereka. Istri saya nggak selamat. Sekarang saya pura-pura ikut karena saya belum tahu caranya nyentuh sistem mereka." Ayu langsung menjelaskan rencana. Ia butuh akses ke ruangan Emerald. Ada koper hitam berisi dokumen transaksi, daftar nama, dan rekaman percakapan. Itu semua bisa digunakan sebagai bukti ke aparat. Tapi di ruangan itu ada CCTV. Ia butuh satu kamera di lorong belakang dimatikan beberapa menit saja. Salim berpikir sejenak, lalu menunjuk ke arah panel listrik di balik rak dapur. "Itu panel cadangan. Saya bisa bikin seolah-olah listrik lorong putus. Tapi cuma 5 menit. Sisanya kamu yang urus." "Cukup," kata Ayu yakin. Rencana disusun cepat. 2 hari lagi, rombongan tamu VIP akan datang ke hotel. Saat itulah Emerald pasti mengakses ruangannya dan koper itu kemungkinan besar akan dipakai untuk menyimpan atau menandatangani dokumen. Ayu hanya perlu menyelinap saat dia tidak ada di sana. Tibalah hari itu. Siang hari, hotel lebih ramai dari biasanya. Beberapa pria asing berjubah panjang dan berkepala plontos masuk bersama penjaga lokal. Mereka naik ke lantai 5 dan dikawal penuh. Ayu, yang pagi itu ditugaskan membersihkan toilet lantai 3, meminta izin ke dapur dengan dalih muntah dan ingin minum. Ia langsung menemui Salim yang sudah siap di panel listrik. "Begitu saya matikan saklar lorong B, kamu cuma punya 5 menit. Kamera di depan ruangan A4 akan mati. Tapi sisanya tetap nyala. Jadi gerak cepat." Ayu mengangguk dan berlari ke tangga belakang. Ia sudah mencatat jadwal patroli penjaga. Titik aman hanya ada 2, antara pukul 14.05 sampai pukul 14.11. Tepat saat jam menunjukkan pukul 14.04, lorong B jadi gelap. Kamera redup. Ayu bergerak cepat menuju ruangan A4. Pintu tidak terkunci. Emerald baru keluar menuju lantai 5 10 menit lalu. Di dalam ruangan, lampu biru remang-remang menyala. Terdapat meja kerja, kursi kulit, dan rak besi. Koper hitam terletak di atas meja dengan segel digital. Ayu mengeluarkan alat kecil dari dalam sol sepatunya, alat pemecah sandi digital. Butuh waktu 20 detik. Detik-detik terasa seperti seabad. Ia mendengar suara langkah di kejauhan. Klik. Koper terbuka. Di dalamnya, dokumen setebal 5 cm, 2 flash disk, dan 1 bundel paspor palsu. Ayu mengambil foto cepat dengan kamera mini di balik kalungnya. Ia tahu tak sempat membawa semua, jadi ia pilih 1 flash disk dan selembar surat transfer dana bertanda tangan Emerald. Suara langkah semakin dekat. Ayu menutup koper dan keluar ruangan dalam 3 detik. Ia berlari ke tangga dan kembali ke dapur saat listrik menyala lagi. Salim menatapnya. "Dapat." Ayu mengangguk. "Cukup untuk jeblosin setengah jaringan ini." Tapi masalah belum selesai. Malamnya, penjaga menggeledah kamar. Ada info bocor bahwa salah satu TKW mencurigakan. Seorang perempuan asal Myanmar mengaku melihat seseorang masuk ke lorong A4 saat kamera padam. Ayu langsung sembunyikan flash disk itu di dalam lubang kecil di belakang toilet dapur. Ditutup dengan sabun batang. Ia tahu saat seperti ini, insting bisa menyelamatkan nyawa. Pukul 10 malam, penjaga mengumpulkan semua pekerja di aula tengah. Satu persatu diperiksa. Tas dibongkar, sepatu diperiksa, dan badan digeledah. Saat giliran Ayu, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Namun petugas hanya menemukan selembar tisu dan 2 permen. Ayu kembali ke kamar dengan napas tertahan. Tapi ia tahu,
Waktunya tak lama lagi. Dalam 2 malam ke depan, Salim akan kabur membawa flash disk itu ke tangan yang tepat. Kontak lama dari Vietnam yang pernah menyamar sebagai pengemudi ojek online di perbatasan Phnom Penh. Kalau berhasil, Ayu akan lanjut misi ke tahap akhir, menghubungi pihak kepolisian Kamboja dan menyampaikan informasi secara resmi, dengan segala risikonya. Pagi itu langit Phnom Penh mendung. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Bagi Ayu, suasana ini cocok dengan firasatnya yang buruk sejak malam sebelumnya. Semalam ia hampir tertangkap, dan sampai detik ini, belum ada kabar dari Salim. Seharusnya, pagi ini Salim sudah kembali dari pelabuhan kecil tempat ia berjanji mengirimkan flash disk melalui kurir Vietnam. Tapi pria tua itu belum tampak batang hidungnya. Ayu duduk di bangku panjang dapur, berpura-pura membersihkan loyang aluminium sambil terus memandangi pintu logistik. Setiap suara dari belakang membuatnya waspada. 1 jam berlalu. 2 jam. Tidak ada tanda-tanda Salim. Pukul 11, pintu dapur terbuka. Seorang pria asing berbadan besar masuk, membawa telepon genggam dan memanggil seseorang dari radio komunikasi di pinggangnya. Ayu mengamati dari sudut matanya. Ia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Dari gaya jalannya yang santai tapi penuh tekanan, Ayu tahu pria itu bukan sekadar penjaga biasa. Semua yang kerja shift pagi, kumpul di ruang pendingin. Teriak pria itu dengan suara berat berlogat lokal. Ayu berdiri dengan ragu. Ia melihat rekan-rekannya, para TKW dari Myanmar, Filipina, dan Indonesia, mulai berjalan ke ruangan pendingin yang biasa digunakan menyimpan bahan makanan. Suasana berubah tegang. Tak ada yang bicara. Semua seperti paham ada sesuatu yang tak beres. Di ruang pendingin, pria itu berdiri di depan pintu, sementara 2 penjaga berjaga di belakangnya. Ia mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah video pendek, cuplikan rekaman kamera pengintai lorong A4. Meski videonya sempat terganggu karena listrik padam, terlihat bayangan seseorang melintas cepat menuju ruangan MR Hot. "Lihat baik-baik," kata pria itu sambil menunjuk ke layar. "Kami tahu salah satu dari kalian melakukan penyusupan. Kami tidak main-main. Siapapun yang mencoba bermain gila akan menyesal." Suasana mencekam. Tidak ada yang bicara. Ayu tetap menunduk, tak menunjukkan reaksi apapun. Ia tahu betul bagaimana menghadapi tekanan seperti ini. Pelatihan di kepolisian tidak sia-sia. Setelah sesi intimidasi itu, mereka dipulangkan ke kamar masing-masing. Tapi Ayu yakin, ini belum selesai. Mereka sedang mencari celah. Seseorang dari dalam sedang mencoba memetakan ulang jaringan yang mereka anggap bocor. Menjelang sore, Ayu mendengar kabar bahwa Salim ditangkap dan dikurung di ruang mesin bawah tanah hotel. Katanya, dia tertangkap basah sedang bicara dengan seseorang di pelabuhan. Seorang nelayan melihat dan melaporkannya pada kepala keamanan. Ayu menelan ludah. Ini gawat. Kalau Salim buka suara, misi ini bisa gagal total. Ayu tidak punya waktu untuk panik. Ia langsung mencari jalan ke ruang bawah tanah. Ia ingat dulu pernah membersihkan ruangan penyimpanan makanan kaleng di dekat dapur yang memiliki akses tangga darurat ke bawah. Ia menyelinap diam-diam di malam hari, saat para penjaga sedang makan malam. Ruangan bawah tanah itu gelap, lembab, dan penuh suara gemeretak mesin. Bau oli dan besi tua membuat napas Ayu sesak. Tapi ia terus maju, menuruni tangga besi yang sempit. Di ujung lorong, ia melihat pintu besi kecil dengan lampu redup di atasnya. Dari balik lubang ventilasi kecil di pintu, Ayu melihat Salim duduk di pojokan. Tangannya terikat, wajahnya lebam, bibirnya pecah. Tapi matanya masih hidup, masih tajam. "Pak Salim," bisik Ayu. Pria itu mendongak. Tatapannya berubah begitu melihat wajah Ayu. "Mereka tahu," gumamnya pelan. "Ada orang dalam. Salah satu dari kita." Jantung Ayu mencelos. Siapa?
Yang kerja di bagian gudang pengiriman, jawab Salim. Orangnya dari Indonesia juga. Saya curiga dia bukan korban. Dia bagian dari mereka. Ayu berusaha mencerna cepat. Selama ini ia mengira semua pekerja TKW di sana adalah korban. Tapi informasi itu mengubah segalanya. Kalau benar ada orang dalam dari Indonesia yang bekerja untuk jaringan, maka segala komunikasi bisa bocor dari awal. Flash disk kah? Tanya Ayu. Sudah saya kasih ke kurir, bisik Salim. Tapi dia harus melewati perbatasan darat. Belum tentu aman. Ayu mengangguk. Ia tidak bisa berlama-lama di sana. Langkah kaki mulai terdengar dari atas tangga. Ia langsung menyelinap kembali, naik dengan hati-hati dan kembali ke kamar seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, nama seorang perempuan muncul dalam briefing kecil para penjaga. Namanya Lestari. Usianya sekitar 35 tahun. Asal Jawa Barat. Selama ini ia dikenal pendiam dan jarang bicara. Tapi Ayu baru menyadari, dia sering dapat tugas spesial, seperti mengatur logistik, masuk ke ruangan Emerald tanpa didampingi, dan bisa keluar dari hotel sesekali. Ayu mulai mendekatinya, berpura-pura ingin belajar membungkus makanan agar bisa ikut shift dapur logistik. Lestari awalnya curiga, tapi kemudian membiarkan Ayu membantu. Dari sana, Ayu mencatat semua gerakan dan percakapan Lestari, terutama saat berbicara menggunakan bahasa isyarat atau kode dengan penjaga dari Thailand. Suatu malam, Ayu mengikuti Lestari yang membawa koper kecil menuju ruang bawah. Ia menyelinap dari belakang, masuk melalui lorong sempit yang terhubung ke lift service. Di bawah, ia melihat Lestari menyerahkan koper itu ke dua pria bersenjata. Ayu merekam semuanya dari celah ventilasi. Suara mereka jelas. Ini daftar nama TKW baru yang akan dikirim minggu depan. 5 dari Indonesia, 3 dari Vietnam. Yang satu, itu anak SMA, masih muda. Harga bisa dinaikkan. Bagus. Kirim filenya juga via email biasa. Tapi pakai nama kode. Jawab pria itu. Ayu menggertakkan gigi. Ini bukti kuat kalau Lestari memang bagian dari jaringan. Tapi ia tahu, menangkap Lestari tanpa rencana justru akan membahayakan misi. Ayu harus memastikan bahwa flash disk benar-benar sampai ke tangan kepolisian Vietnam dan diteruskan ke KBRI. 2 hari kemudian, kabar baik datang dari Salim. Lewat seorang pengantar makanan, Ayu menerima pesan kecil di bawah nasi. Barang sampai. KBRI mulai bergerak. Tunggu sinyal. Ayu nyaris menangis saat membaca pesan itu. Tapi ia tahu tugas belum selesai. Langkah terakhir adalah menjebak Lestari dan Emerald sekaligus. Membuat mereka bicara di depan kamera tersembunyi dan mengaku soal jaringan pengiriman manusia lintas negara itu. Ayu mulai menyusun rencana. Ia akan berpura-pura ingin bergabung dalam jaringan, menyampaikan niatnya kepada Lestari, dan meminta dipromosikan ke tugas luar. Tujuannya hanya satu, memancing mereka bicara dan merekam pengakuan yang bisa jadi bukti hukum. Rencana ini sangat berisiko. Kalau gagal, nyawanya jadi taruhan. Tapi kalau berhasil, ini bisa jadi titik balik pembongkaran sindikat terbesar perdagangan manusia di Asia Tenggara. Ayu menatap pantulan wajahnya di kaca kamar mandi kecil di lantai 2 mes pekerja. Matanya tampak lelah, tapi pikirannya berjalan cepat. Ia tahu waktunya tak banyak. Barang bukti sudah sampai di KBRI melalui kurir yang dikirim Salim. Namun itu saja belum cukup. Aparat Indonesia dan otoritas Vietnam butuh rekaman pengakuan langsung untuk mengguncang jaringan mafia ini dari dalam. Dan Ayu berniat mendapatkannya malam ini. Siang tadi, Ayu sudah memancing Lestari dalam percakapan ringan di dapur logistik. Ia menyampaikan niat ingin naik pangkat, agar bisa bekerja lebih longgar dan dapat lebih banyak uang. Tidak sekadar jadi buruh dapur yang setiap hari mengaduk adonan, mencuci piring, dan membereskan sampah makanan.
Ia sengaja menambahkan bahwa dirinya punya jaringan di Indonesia yang bisa menyediakan gadis muda dari kampung-kampung miskin. Lestari awalnya hanya tersenyum datar, lalu menanggapi dengan santai. Kalau serius, malam nanti kamu ikut aku. Tapi jangan macam-macam. Sekali salah langkah, kamu gak bakal bisa balik. Ayu mengangguk pelan. Itu sinyal. Pukul 11 malam, Lestari mengetuk pintu kamar Ayu 2 kali. Tanpa suara. Kode itu sudah biasa digunakan di kalangan orang dalam sindikat. Ayu langsung bangun, memakai kaos abu-abu polos dan celana hitam, menyembunyikan kamera kecil seukuran kancing di balik kancing bajunya. Ia tidak membawa apapun kecuali sebuah pulpen khusus yang bisa merekam audio hingga 6 jam. Barang itu dikirim oleh salah satu petugas KBRI yang menyamar sebagai pengantar makanan 3 hari lalu. Lestari membawanya melewati tangga belakang menuju area parkir. Sebuah van putih sudah menunggu, dikendarai oleh pria berwajah keras dan berambut cepak, kemungkinan dari Thailand. Tidak ada plat nomor. Ayu hanya mengangguk kecil pada Lestari dan masuk ke kursi tengah tanpa bertanya apa-apa. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bicara. Jalanan kota Phnom Penh malam itu sepi, hanya sesekali motor melintas cepat. Mobil mereka meluncur ke arah luar kota, menuju sebuah kawasan gudang di pinggir sungai Mekong. Setelah sekitar 30 menit, mobil berhenti di depan sebuah gudang tua dengan pagar besi setinggi 2 meter. Lampu-lampu sorot mengarah ke depan bangunan, memberi cahaya temaram yang cukup untuk melihat sekitar. 2 pria berjaga di gerbang, membawa senapan laras panjang. Mereka membuka pagar dan membiarkan mobil masuk. Ayu mengatur napas. Kamera di bajunya sudah menyala sejak 15 menit lalu. Mikrofon juga aktif. Tidak boleh ada yang rusak. Di dalam, suasana lebih ramai dari yang dia bayangkan. Ada sekitar 6 orang yang sedang menyortir dokumen di meja panjang. Beberapa kontainer plastik besar tampak berisi paspor, dokumen palsu, dan tiket penerbangan. Ayu menangkap logo bandara dari Manila, Bangkok, hingga Istanbul di beberapa tiket cetak. Emer Hout berdiri di ujung ruangan, berbicara dalam bahasa Kamboja dengan seorang pria berkacamata yang tampaknya bukan bagian dari geng lokal. Kemungkinan dari kelompok pembeli atau mitra jaringan lintas negara. Lestari mendekat dan berbisik. Ini bos utama. Kalau kamu bisa bikin dia percaya, kamu gak perlu balik ke hotel. Langsung kerja di lapangan. Ayu hanya menjawab dengan anggukan pendek. Setelah selesai berbicara, Emer Hout mendekati mereka. Pria berusia sekitar 50-an itu tampak tenang, karismatik, tapi penuh aura mengancam. Ia menatap Ayu dari kepala hingga kaki. Kamu katanya punya koneksi? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Di kampung. Banyak anak muda. Putus sekolah. Gampang dibujuk. Apalagi kalau dikasih uang di muka. Jawab Ayu singkat. Berapa? Tanya Emer Hout lagi. Tergantung usia dan tampang. Yang umur belasan. Bisa mahal. Tapi kami biasa kasih paket. Sekali angkut, 5-7 orang. Emer Hout tertawa kecil. Ia lalu menoleh ke Lestari. Kamu pintar juga nyari orang. Tapi ini belum cukup. Dia harus kasih bukti dulu. Minimal, 1 anak minggu depan. Ayu tahu, ini momen penting. Ia harus mengulur waktu, tapi tetap meyakinkan. Saya harus balik dulu ke Indonesia. 2 minggu. Tapi selama itu saya bisa siapkan semuanya. Kata Ayu sambil pura-pura membuka ponselnya. Nomor saya bisa dipantau 24 jam. Saya juga bisa kirim foto anak-anaknya lewat WhatsApp. Emer Hout menatap tajam. Lalu mengangguk. Kamu boleh pergi. Tapi kalau kamu bohong, bukan cuma kamu yang mati. Orang tua kamu di kampung, keluarga kamu, semua bakal dapat akibatnya. Ayu menunduk. Saya ngerti.
Percakapan itu terekam sempurna. Kamera merekam wajah Mr. Hout, kata-katanya, serta detail isi gudang. Bahkan saat Lestari memberi perintah pada 2 anak buah untuk memverifikasi dokumen pengiriman berikutnya, semua terekam jelas. Saat mobil kembali ke penginapan menjelang pukul 2 pagi, Ayu hampir tak bisa menahan emosinya. Ia tahu misi ini hampir mencapai klimaks. Begitu rekaman ini diserahkan, operasi gabungan antar negara bisa digelar. Setiba di kamar, Ayu langsung menghubungi kontak darurat di KBRI. Ia memberi sinyal bahwa rekaman berhasil. Mereka menjanjikan pengambilan data akan dilakukan lusa malam melalui drone kecil di lokasi yang sudah ditentukan. Tapi Ayu sadar, sindikat juga mulai mencium pergerakan. Semakin besar informasi yang ia bawa, semakin tinggi pula risiko yang mengintai. Keesokan paginya, suasana hotel berubah drastis. 2 pekerja hilang. Lestari tidak terlihat sejak subuh. Mr. Hout juga tidak datang ke hotel. Desas-desus beredar bahwa ada orang yang membocorkan informasi penting ke luar negeri. Ayu tahu waktunya sangat sempit. Ia tidak boleh gagal sekarang. 1 hari sebelum operasi pengambilan data dilakukan, suasana di hotel berubah drastis. 3 TKW hilang. 2 di antaranya dikenal dekat dengan Ayu. Salah satunya sempat menangis malam sebelumnya karena ingin pulang ke Indonesia, tapi dilarang keras oleh Lestari. Ayu tahu, ini bukan lagi situasi biasa. Sindikat sedang menutup semua celah kebocoran. Di tengah tekanan itu, Ayu tetap bersikap biasa. Ia ikut bersih-bersih dapur, mengantar makanan, dan bahkan sengaja pura-pura bercanda dengan beberapa pekerja lain agar tidak dicurigai. Tapi di dalam kepalanya, semuanya sudah disusun rapi. Malam ini akan jadi malam krusial. Pukul 23.10, drone kecil dari tim gabungan Indonesia dan Vietnam dijadwalkan terbang rendah di atas area Sungai Tonle Sap, tepat di dekat reruntuhan dermaga tua yang dijadikan gudang sementara oleh sindikat. Ayu sudah menyembunyikan chip rekaman di dalam lipatan botol plastik kecil berwarna hijau, disamarkan seperti kemasan sabun cair. Botol itu akan diletakkan di bawah puing kayu lapuk, persis di titik koordinat yang sudah disepakati. Ayu keluar dari penginapan dengan alasan membuang sampah dapur. Ia berjalan cepat ke arah tempat sampah di belakang hotel, lalu memutar arah melalui gang kecil menuju lokasi penyerahan. Semuanya tampak sepi, hanya terdengar suara kipas angin dari toko yang belum tutup dan desis knalpot motor yang melintas di kejauhan. Begitu tiba di titik yang dimaksud, Ayu jongkok, menyisipkan botol itu ke bawah papan kayu berlumut, lalu mengambil gambar dari ponsel lamanya. Foto dikirim ke saluran terenkripsi yang sudah disiapkan oleh tim digital forensik dari Indonesia. Dalam waktu kurang dari 3 menit, drone datang diam-diam dan mengangkat barang kecil itu dengan pengait magnetis. 1 tahap berhasil. Tapi ketika Ayu hendak kembali ke hotel, suara langkah kaki terdengar cepat dari arah kiri. 3 pria asing yang tidak dikenalnya muncul tiba-tiba. Salah satu dari mereka menyorotkan senter tepat ke wajah Ayu. "Kamu ngapain di sini?" tanya salah satu pria. Logat Kambojanya sangat kental. "Buang sampah," jawab Ayu singkat. Pria itu mendekat, melihat sekitar, dan menatap Ayu dari kepala hingga kaki. "Kenapa ke sini?" "Tempat sampah di belakang hotel. Bukan sini." Ayu tetap tenang. "Aku salah arah. Baru 2 minggu di sini, belum hafal jalan." Salah satu dari mereka ingin membuka tas kain yang dibawa Ayu, tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka akhirnya pergi dengan gerutu. Namun Ayu merasa napasnya hampir habis. Ia tahu, pengawasan sedang ketat. Mereka pasti mencium ada yang janggal. Keesokan paginya, pukul 5 subuh, Ayu mendapat pesan kode dari tim di Jakarta. "Data sudah aman. Siapkan untuk eksekusi malam ini." Artinya, tim gabungan akan mulai bergerak malam ini juga. Tidak menunggu lebih lama. Data yang dikirim Ayu
ditambah bukti-bukti dari KBRI, cukup untuk mengeluarkan surat perintah penggerebekan dari otoritas Vietnam dan Kamboja. Ini bukan operasi kecil. Ini melibatkan jaringan lintas negara. Tugas Ayu belum selesai. Ia diminta untuk menyiapkan tanda pengenal palsu para anggota sindikat yang tinggal di lantai 3 hotel, lalu mengatur agar mereka berkumpul di ruang serbaguna pada pukul 9 malam, dengan alasan rapat logistik baru. Ruang serbaguna itu hanya punya satu pintu masuk, dan satu jendela sempit. Posisi ideal untuk dilakukan penyergapan. Ayu bergerak cepat. Ia menemui Lestari siang hari dan pura-pura menyampaikan bahwa ada perintah dari Emerald untuk mengumpulkan semua orang malam nanti. Lestari sempat curiga. Biasanya perintah langsung dari dia, bukan dari kamu. Ayu menjawab, tadi pagi aku sempat ditelepon asistennya. Katanya mau ada sistem baru. Aku cuma nyampaikan. Lestari menghela napas. Ya sudah. Tapi jangan macam-macam. Ya. Ayu mengangguk. Ia sudah menghitung risikonya. Sekali ketahuan, habis sudah dirinya. Pukul 8 malam, satu persatu anggota sindikat naik ke lantai 3. Ruang serbaguna mulai terisi. Ada 8 orang. Termasuk 2 orang asing yang sering keluar masuk hotel dengan koper berisi dokumen. Ayu sudah memastikan semua target berada di dalam ruangan. Dari kejauhan, tanpa suara, 6 mobil SUV hitam berhenti sekitar 200 meter dari hotel. Mereka adalah gabungan dari kepolisian Kamboja dan tim khusus dari Indonesia yang menyamar sebagai pengawal keamanan logistik perusahaan. Semua menggunakan rompi hitam, tidak ada yang bersenjata laras panjang terlihat di permukaan. Tapi perlengkapan lengkap sudah disiapkan di dalam kendaraan. Sinyal serangan dikirim pukul 21.03. Dalam waktu 2 menit, petugas menyusup masuk lewat tangga belakang, langsung mengunci akses keluar masuk di lantai 2 dan 3. Dalam waktu singkat, pintu ruang serbaguna didobrak. Semua tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Beberapa orang mencoba kabur lewat jendela kecil, tapi langsung dihalau. Tak ada tembakan, hanya suara keras, cekatan, dan koordinasi cepat. Salah satu target berusaha kabur ke atap, namun berhasil dijatuhkan dan diborgol. Lestari sempat berteriak, "Ini jebakan. Siapa yang ngasih tahu?" Ayu berdiri di belakang, wajahnya tenang. Ia lalu menunjukkan lencana kecil dari dalam jaketnya. Saya dari unit khusus kepolisian Indonesia. Operasi gabungan. Lestari terpaku. Mulutnya tak bisa berkata apa-apa. Operasi itu berhasil menangkap total 17 orang dari jaringan utama. 5 diantaranya warga negara asing yang terlibat dalam pemalsuan dokumen dan perdagangan manusia lintas batas. Semua dokumen disita. Laptop, HP, dan catatan transaksi dibawa untuk diselidiki. Sore keesokan harinya, Ayu duduk di balkon kecil KBRI, mengenakan pakaian sipil biasa. Ia menatap jalanan Phnom Penh dengan perasaan lega. Tugasnya belum sepenuhnya selesai, tapi titik kritis sudah terlewati. Tak ada lagi rasa takut seperti hari-hari sebelumnya. Ia menerima pesan dari AKBP Roni, kerja luar biasa. Kami bangga. Tapi ingat, cerita ini belum berakhir. Masih ada akar lain yang harus dicabut. Ayu membalas, saya siap. Tapi izinkan saya pulang dulu. Saya rindu rumah. 3 hari setelah penggerebekan besar-besaran di Phnom Penh, suasana kantor KBRI masih dipenuhi wartawan. Tim hukum dari Indonesia bersama aparat keamanan Vietnam dan Kamboja terus bekerja tanpa henti. Semua pelaku yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan intensif. Tapi satu hal yang belum terungkap sepenuhnya adalah bagaimana jaringan ini bisa bertahan selama bertahun-tahun tanpa satupun bocoran ke publik. Ayu duduk di dalam ruang konsuler dengan tangan terlipat. Ia diminta untuk tetap tinggal beberapa hari lagi guna memberikan kesaksian formal.
Tidak hanya untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku yang ditangkap, tapi juga sebagai bukti kuat bagi dunia internasional bahwa perbudakan modern terhadap tenaga kerja Indonesia masih nyata. Salah satu tersangka utama, seorang pria bernama Bun Srey, warga negara Kamboja, akhirnya bersedia bicara dalam sesi interogasi setelah dihadapkan pada rekaman suara dan dokumen asli yang berhasil dikumpulkan oleh Ayu. Ia adalah koordinator logistik dan keuangan sindikat, otak di balik pemalsuan paspor dan sistem pembayaran gelap. Satu kalimat darinya membuat ruangan interogasi terdiam. Kami tak pernah takut hukum. Uang kami bisa membeli siapa saja. Polisi, petugas imigrasi, bahkan pejabat tinggi. Kalimat itu kemudian menjadi kutipan utama di berbagai media lokal dan internasional. Tak butuh waktu lama, lembaga HAM internasional ikut turun tangan. Mereka mengirimkan tim investigasi gabungan ke Phnom Penh untuk mendalami dugaan keterlibatan oknum-oknum dari lembaga resmi di negara tersebut. Sementara itu, Ayu akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan puluhan TKW yang berhasil diselamatkan dari berbagai tempat penampungan ilegal. Ada yang disekap di kamar kecil, ada yang dijadikan juru masak tanpa bayaran, bahkan ada yang dijadikan pelayan pribadi untuk pria-pria asing di apartemen mewah. Suasana haru menyelimuti ruangan ketika mereka tahu bahwa Ayu bukan TKW biasa, melainkan anggota polisi dari Indonesia yang menyamar demi membongkar jaringan kejam ini. Beberapa dari mereka menangis sambil memeluk Ayu. Bukan karena takut, tapi karena merasa akhirnya ada seseorang yang benar-benar peduli dan berani bertaruh nyawa untuk mereka. Saya sempat berpikir hidup saya akan berakhir di sini, Mbak, ucap Leni, seorang TKW asal Sidoarjo, dengan mata sembab. Tapi sekarang saya masih hidup karena Mbak Ayu. Ayu tak bisa membalas banyak. Ia hanya mengangguk dan merangkul mereka satu persatu. Pengalaman itu jauh lebih berharga dari sekadar kenaikan pangkat atau penghargaan apapun. Pada hari kelima, pemerintah Indonesia menggelar konferensi pers besar-besaran di Jakarta. Ayu dihubungi untuk hadir secara daring dan memberikan keterangan langsung di hadapan jurnalis nasional dan internasional. Wajahnya tidak diperlihatkan secara jelas demi keamanan, tapi suaranya disiarkan langsung. Dalam pernyataannya, Ayu menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menghentikan praktik perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran. Yang saya lakukan hanyalah sebagian kecil dari tugas kemanusiaan. Tapi selama sindikat seperti ini masih beroperasi dan ada warga kita yang dijebak dengan janji palsu, maka perjuangan belum selesai. Saya hanya minta satu hal, jangan biarkan mereka yang tertindas kembali menjadi korban kedua kalinya oleh sistem yang diam. Pernyataan itu membuat banyak orang terdiam. Tak sedikit yang mengakui, selama ini, laporan-laporan dari pekerja migran dianggap angin lalu. Bahkan ketika mereka mengadu, seringkali tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah, biro jasa, atau bahkan pihak aparat. Setelah konferensi pers, Ayu mendapat kabar bahwa beberapa biro penyalur tenaga kerja di Indonesia mulai diperiksa oleh pihak berwenang. Salah satu di antaranya adalah PT Harapan Murni, perusahaan yang disebut oleh Lestari sebagai jaringan awal pengiriman TKW ilegal ke Kamboja. Rupanya, perusahaan itu punya catatan mencurigakan sejak 5 tahun lalu, namun tak pernah ditindak serius. 2 minggu setelah operasi, Ayu kembali ke Indonesia. Ia tidak dijemput secara resmi dengan iring-iringan mobil atau upacara. Ia justru meminta agar dijemput oleh keluarganya saja. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, hanya ada ibunya, adik laki-lakinya, dan 2 orang petugas dari divisi internal kepolisian yang menyambutnya. Ayu langsung memeluk ibunya. Tidak ada kata-kata, tidak ada kamera, tidak ada mikrofon. Hanya pelukan yang terasa sangat manusiawi setelah semua drama yang ia hadapi. Namun, begitu sampai di markas besar kepolisian di Jakarta Selatan, ia langsung diarahkan ke ruang khusus. Di sana, Kapolri bersama beberapa jenderal dari unit lintas divisi sudah menunggu. Mereka menyerahkan piagam penghargaan, surat kenaikan pangkat luar biasa,
dan satu keputusan penting, Ayu akan dipindahkan ke unit investigasi internasional. Bukan karena popularitasnya, tapi karena kemampuannya membaca situasi lapangan dan keberaniannya menembus sarang sindikat tanpa backup langsung. Seminggu kemudian, sebuah film dokumenter dari salah satu jaringan televisi internasional dirilis dengan judul Inside the Syndicate: The Brave Woman Who Broke the Chain. Film itu menampilkan cuplikan asli investigasi, wawancara dengan mantan korban, serta narasi berdasarkan laporan yang dibuat oleh Ayu dan timnya. Dunia akhirnya tahu bahwa di balik rapi dan tenangnya hotel-hotel mewah di Phnom Penh, ada jeritan sunyi para pekerja migran yang ditindas, disiksa, dan diperlakukan seperti barang dagangan. Dan dunia tahu bahwa salah satu dari mereka adalah polisi yang menyamar demi menyelamatkan nyawa sesamanya. Ayu tak pernah mencari panggung, tapi kisahnya menjadi inspirasi. Banyak lembaga internasional mulai menyusun regulasi baru yang mewajibkan perlindungan maksimal untuk TKW dan buruh migran. Negara-negara ASEAN mulai bersatu untuk membentuk aliansi perlindungan pekerja lintas negara. Dan Indonesia, melalui langkah nyata Ayu, mengukir sejarah bahwa satu nyali, jika dijalankan dengan keberanian dan akal sehat, bisa mengubah wajah perbudakan modern. Akhir cerita ini bukan soal pahlawan atau medali. Ini tentang harapan yang nyata, yang lahir dari tangan seorang wanita biasa yang memilih untuk tidak menutup mata. Selesai.